Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nana Bapak, selamat pagi semuanya, tetap semangat. Pada pagi hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran matematika pertemuan pertama di kelas 6. Matematika kali ini kita belajar mengenai bilangan bulat. Silahkan buka bukunya tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya kita sudah belajar di kelas 5 dan kelas 4 juga sudah belajar, bahkan dari kelas 3. Untuk tujuan pembelajaran berdasarkan indikator mengenai bilangan bulat ini, bahwa setelah belajar nanti anak-anak Bapak paham apa itu bilangan bulat dan bagaimana cara membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pelajari. Sekarang, perhatikan gambar yang ada di sini. Pernah anak-anak Bapak membuka kulkas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ketika kita membuka kulkas, kita akan merasa dingin. Kulkas itu kalau kulkasnya hidup, seperti ini, lampunya hidup, kemudian dibiarkan tertutup, ketika dibuka, maka akan terasa dingin. Suhunya berubah. Kalau kita masukkan tangan kita ke dalam kulkas ini, mendingin tangan kita. Artinya apa? Suhu yang awalnya normal di tangan kita masukkan, tiba-tiba berubah menjadi dingin. Nah, suhunya berubah. Nah, ini ada hubungannya dengan bilangan bulat nanti. Kemudian, perhatikan gambar kedua. Nah, ini adalah namanya, apa namanya kira-kira? Alat pengukur suhu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur disebut dengan termometer. Ya, termometer kurang jelas. Termometer, alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur disebut dengan termometer. Jadi, istilah termometer berasal dari bahasa Latin. Itu termo, ada dari kata termo berarti panas, dan meter berarti apa? Meter, alat yang digunakan untuk panas, dan alat meter itu untuk mengukur, bisa mengukur panjang, mengukur tinggi. Jadi jika digabungkan termometer, alat yang digunakan untuk mengukur panas kalau sini. Jadi panas itu adalah suhu. Ini sering keluar ujian. Apa alat yang digunakan untuk mengukur mengukur suhu? Jawabannya harus termometer. Nah, Pak, apa hubungannya dengan bilangan bulat, Pak? Ada. Di sini kita perhatikan termometernya, ada angka-angka. Ini. Ada dari paling atas ada 50, 40, 30, 20, 10, dan 0. Ini ada tanda strip. Bacaannya apa? Sudah tahu pasti anak-anak Bapak. Min 10 kah atau negatif 10? Min 10. Min 10 kah atau negatif 10. Mana yang betul kira-kira? Ini tidak bisa ditulis. Ya, karena terlalu dikit.
Anggap saja ini 10 lah. 10. Yang betul adalah ya negatif 10. Nah, bacanya negatif 10, negatif 20, negatif 30, dan negatif 40. Nah, sudah bisa kita. Pak, kenapa ini tidak positif 10 bacaannya, Pak? Kenapa ini tidak positif 10, 30? Positif 50. Nah, tidak seperti itu. Kalau dia positif, tidak perlu kita bacakan dan tidak perlu kita tulis pula. Positif 10 misalnya, tidak boleh kita tuliskan. Cukup 10 saja. Yang negatif baru kita tulis. Nah, semakin ke bawah dia, semakin dingin suhunya. Mana yang paling dingin? Negatif 10 daripada negatif 40. Mana negatif 40? Yang paling dingin adalah negatif 40 suhunya. Mana yang paling panas? 10 Celcius misalnya, daripada 5 Celcius. Yang paling panas adalah 10 Celcius misalnya. Kalau kita ukur di suhu Celcius, sudah suhu Fahrenheit namanya. Ini F ini Fahrenheit, ini Celcius. Semakin ke tinggi dia ke sini jalan merahnya, ganti warnanya. Kalau semakin merahnya. Merahnya ini kalau dia naik ke atas, semakin panas dia. Misalnya diukur suhu melalui termometer ini 100 suhunya misal. Berarti badannya panas. Tapi kalau dia hanya di bawah ini, dia tidak terlalu panas. Jadi semakin negatif artinya semakin dingin. Semakin positif artinya semakin panas. Nah, itu mengenai termometer Bapak perkenalkan. Ini Pak, apalagi hubungannya dengan bilangan bulat? Ini kan belum Bapak jelaskan bilangan bulatnya. Ini Bapak kenalkan dulu bagaimana cara membaca termometer itu. Semakin ke atas dia semakin panas, dan semakin di bawah dia semakin rendah suhunya. Sekarang kita hubungkan dengan bilangan bulat. Ternyata hubungannya dengan bilangan bulat itu sama. Hubungannya kita gambarkan. Ada namanya kalau bilangan bulat itu garis bilangan. Kecilkan sedikit. Kasih warna lah biar cerah. Ini garis, apa namanya nih? Garis ya. Pak punya 2 garis, juga garis. Pak boneko kayak gini saja lah bikinnya. Garis boleh. Kayak seperti ini juga. Boleh tuh tidak. Juga garis. Ini namanya garis lurus. Garis lurus. Ini garis putus-putus. Ini juga garis putus-putus panjang. Kalau ini garis zigzag. Pak, apakah boleh asal sembarang saja membuat garis bilangan itu? Boleh seperti ini kah? Boleh seperti ini? Atau boleh seperti ini? Atau harus seperti ini? Membuat garis bilangan harus ada aturannya. Tidak boleh asal saja. Seperti apa garis bilangan itu? Kita lihat. Garis bilangan kita harus lurus seperti ini. Lurus ya, anggap saja lurus. Nanti ditulis, dibikin di bukunya lurus. Ini namanya garis. Garis saja dulu. Bilangannya belum ada. Mana bilangannya? Bilangannya kita buat tanda seperti ini. Ini menandakan angkanya nanti. Garis bilangan harus ditulis angkanya ya. Ini di paling tengah biasanya kita kasih
agar lebih apa? 0. Titik 0 atau disebut dengan bilangan 0. Bilangan 0. Kenapa 0? Karena angkanya 0. Yang paling kanan dari setelah 0 itu, setelah 0 biasanya adalah betul, 1 ya. Di garis 0 ke kanan ini adalah disebut bilangan bulat. Bilangan ya, bilangan bulat positif. Ada pula yang bilang plus. Kalau plus itu bahasa Inggrisnya. Jadi bagusnya kita bilang positif. Kalau dari sini ke sini, bilangan bulat negatif. Min saja lah Pak. Biasanya orang ada yang bilang min 1, min 2 itu belum tepat, adalah negatif 1. Kita kasih lagi angkanya. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Kalau negatif gimana? 1 tetap 1 tapi pakai tandanya. Ini kurang jelas. Negatif 2. Jadi negatif 3 harus sesuai dengan sama lurus dengan ini. Nah ini kurang apa? Pak buat lagi baru. Buka jarakkan nih 0. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jarak ini harus sama dia. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Seperti itu saja, ini 4 ya. Jadi bacaannya garis bilangan 0, negatif 1, negatif 2, negatifnya seperti negatif 3 dan negatif 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tidak perlu baca positif 1, positif 2, positif. Tidak perlu. Pak, saya tidak mau Pak garis bilangannya seperti ini. Saya maunya yang seperti ini aja. Langsung buat angkanya 0, negatif 1, negatif 2, 1, 2. Tidak perlu pakai ininya. Tidak betul. Kenapa harus seperti ada garis-garis ini? Biar jelas sama lurus dia 1 dengan ini, 2 dengan ini, 1 dengan ini, 2 dengan ini. Harus lengkap. Pak, saya tidak mau pakai garisnya, saya langsung aja ini Pak. 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2 boleh? Tidak garis bilangan namanya. Ini bilangan saja. Garisnya tidak ada, berarti tidak garis bilangan. Yang garis bilangan ada garis, ada bilangan. Itu konsep dasarnya. Jadi sudah harus tahu. Dan Bapak harap anak Bapak sudah paham itu. Itu mengenai cara membaca garis bilangan. Selanjutnya kita ini sudah tahu anak Bapak ya. Sekarang lihat aja bukunya, ada itu dari halaman awal sampai halaman 6 itu sudah. Sekarang kita akan menuliskan suhu pada garis bilangan. Menuliskan suhu pada garis bilangan. Oke, tuliskan suhu pada garis bilangan. Nah, misalnya ada pertanyaan suhu. Nah, ini soal pertama. Suhu 20 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Tuliskan garis bilangannya.
Boleh ditulis suhu 20 derajat Celcius. Oh, maaf, ini ada berubah warna dia. Nah, ini. Suhu 20 derajat Celcius. Nah, penulisan derajat. Nah, ulangi. 20 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Ini bacaannya derajat. Ya. Suhu 20 derajat Celcius di atas 0 derajat. Nah, mana tulisannya? Kita buat garis bilangannya dulu. Tuh kan. Ya. Kasih 0 di tengah. 20 derajat Celcius. Nah, 0 sini. Berarti di atas katanya. Di atas. Oke, kalau di atas berarti arahnya. Nah, ini konsepnya. Kalau di atas diapakan ke kanan arahnya itu. Di atas. Ubah warnanya ya. Atas ke kanan, di atas oke, maaf, di atas. Nah, di atas dia ke kanan. Kalau di bawah, konsep di bawah dia ke kiri. Sebenarnya ada namanya garis bilangan vertikal, itu seperti ini, vertikal, dan garis ini vertikal, ini horizontal. Nah, kalau dia ke atas horizontal, nah, atau H besar boleh. Kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif, kalau ke kiri dia negatif, kalau ke kanan dia positif. Nah, itu. Tapi sekarang kita belajarnya yang garis horizontal aja. Ini nanti ada konsepnya. Ya. Nah, ini. Ingat saja kalau di atas pertanyaannya sini berarti ke kanan. Suhu 20 derajat Celcius di atas 0 derajat. 20 berarti 20 dia ke kanan itu. Dia hitung 1 2 3 4 5 6 7 sampai 20. Misalnya di sini 20. Berarti 20 Celcius. Nah, berarti garisnya adalah ke kanan. Jadi ditulis di isinya adalah tulis garisnya ini sampai ke 20. Nah, itu isi. So, kemudian contoh nomor 2. Oke, soal nomor 2. Suhu 3 derajat di bawah 0 derajat katanya. Nah, di bawah 0 derajat. Kalau di bawah, kita ingat arahnya ke kiri dia. Jadi kita buat garis bilangannya. Ini 0 di tengah. Nah, kalau dia di bawah artinya ke kiri. Kalau ke kiri kita buat 1 2 3. Ini 1 2. Jangan lupa negatifnya. Nah, jadi garisnya adalah ke kiri. Jadi seperti itu. Seperti ini jawabannya nanti. Itu cara menuliskan suhu pada garis bilangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan. Nah, untuk latihan kali ini kita mengerjakan tugas di halaman 10. Ada 3 buah tugas. 1, 2, dan 3. Nomor 1 adalah melengkapi pernyataan ini. Pada malam hari, Pak contohkan. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai
1 derajat Celcius di atas 0. Nah, ini sudah Pak terangkan tadi. Suhu Kabupaten Puncak adalah berapa suhunya? Nah, sama ini nomor 1, yang B 1C, 1D juga sama. Nomor 2 juga itu dibaca negatif 13 dibaca berapa? Kemudian yang ketiga, gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Apa saja? Pak contohkan yang nomor 3 ini. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Kita buat gambarnya dulu. Kurang lurus, diluruskan ya pakai roll. Oke. Yang kurang dari negatif 5, yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Kurang dari 5 katanya. Kita lihat, kita buat 0. Kita buat sampai 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kurang dari 5 katanya, yang lebih dari negatif 1. Nah, kalau lebih dari negatif 1 artinya besar dari negatif 1. Kita sampai negatif 2. Semakin ke kanan itu semakin besar angkanya. Nah, yang kurang dari negatif 5 mana-mana saja? Nah, ini dia. Ada 4, ada 3, ada 2, ada 1, ada 0. Nah, ini juga. Katanya tidak boleh besar dari negatif 1. Kita lihat, tidak boleh lebih dari negatif 1. Berarti sampai sini. Sampai di sini saja. Jadi yang termasuk angkanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah bilangan bulatnya 1, 2, 3 dan 0, 1, 2, 3 dan 4. Itu jawaban. Itu pun yang B. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Lebihnya berapa dari negatif 3? Kurang dari 7. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, telepon langsung Bapak. Jika tidak mengerti juga, nanti Bapak ulangi untuk menjelaskan secara personal. Bapak berharap pembelajaran kali ini anak-anak Bapak mengerti dan paham. Baik itu membaca bilangan bulat, kemudian mengaitkan dengan suhu, dan yang terakhir adalah bilangan bulat, menentukan bilangan bulat sesuai dengan pernyataan. Dia ada 3 tujuan tadi. Sudah terlaksana. Oke, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.